Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Belum semangat ini. Ibu ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih Nak sudah hadir, bertemu kembali dengan Ibu Hamidah Safitri untuk melanjutkan pelajaran kita IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengambil berkah dulu. Silakan Ketua kelas memimpin doa belajar. Jovan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jovan. Buat anak-anak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap sehat enak ya, tetap semangat kita untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Semangat, semangat dan tetap semangat. Ya Nak ya. Oke Nak. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ya. Faktor penyebab perubahan sosial. Sebelum kita memasuki materi faktor penyebab perubahan sosial, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu, Kesi Jenipar. Oke, silakan Kese. Materi minggu lalu yaitu tentang bentuk perubahan sosial budaya yang terdiri dari perubahan dilihat dari waktunya, meliputi perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Contohnya revolusi industri di Eropa. Perubahan yang dilihat dari pengaruhnya terdiri dari perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan dilihat dari perencanaannya, terdiri dari perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kese. Itu tadi materi minggu lalu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, di situ ada dikatakan perubahan yang tidak direncanakan. Pertanyaan Ibu, apakah suasana pandemi ini termasuk contoh perubahan yang direncanakan atau perubahan yang tidak direncanakan? Tidak direncanakan, Bu. Ya, bagus sekali ya. Salah satu contoh perubahan yang tidak direncanakan adalah suasana pandemi, ya penyebaran virus corona yang kita rasakan seperti saat sekarang. Bagus ya Kese ya itu ya. Oke Nak, sebelum kita lanjut Ibu mau ngabsen dulu. Ini kayaknya sambil menunggu teman-teman yang lain juga, ini tetap Ibu absen ya. Sambil menunggu temannya untuk hadir, ya mudah-mudahan bisa hadir semua. Kita hari ini akan belajar mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Masih semangat anak-anak Ibu semua ya, semangat dan fokus kepada materi kita. Di sini ada, kamu lihat di sini tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia. Ada masa kuno, masa modern, dan masa canggih. Kuno, ini apa ini? Bisa kamu menjelaskannya? Kalau kuno seperti apa dia? Masa kuno itu berarti peralatan-peralatan yang dipergunakan masih sederhana, ya kan, belum ditemukannya mesin-mesin. Kemudian masa modern, inilah yang kita jalani sekarang, sampai sekarang sudah kita memasuki periode atau masa canggih. Itu dia Nak ya. Oke, tetap semangat anak-anak Ibu semua ya. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak Ibu capai untuk materi perubahan sosial itu yang pertama, menuliskan pengertian perubahan sosial. Yang kedua, menuliskan 7 faktor penyebab perubahan sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kemudian menganalisis faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya, kemudian menganalisis faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya, kemudian menyajikan hasil analisis atau hasil diskusi kelompok terkait dengan perubahan sosial budaya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Sudah jelas?
Jelas, Bu. Iya. Oke, anak ya, tetap semangat enak ya, tetap konsentrasi walaupun kamu dari rumah ini ya. Ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian perubahan sosial budaya. Oke, silakan Nak, ada yang bisa menyebutkan perubahan sosial budaya? Saya, Bu. Oke, silakan Nak, Nadia Gadis. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Ya, bagus sekali Nak ya, Nadia Gadis. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan. Dari tradisional menjadi modern. Kamu lihat ini ya, awalnya manusia itu angkutannya naik andong atau sado, ya kan? Kemudian berkembang, ditemukanlah adanya pesawat. Ini kan terjadi perubahan sosial, sehingga memudahkan manusia untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oke ya, itu dia Nak pengertian perubahan sosial. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Silakan Nak yang dapat mengetahui, menyebutkan apa-apa saja faktor penyebab perubahan sosial budaya. Saya, Bu. Oke, Mark, silakan Nak. Faktor penyebab perubahan sosial budaya adalah 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk, 2. Penemuan-penemuan baru atau inovasi, 3. Konflik dalam masyarakat, 4. Pemberontakan dan revolusi, 5. Lingkungan alam atau fisik di sekitar manusia, 6. Peperangan, 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, terima kasih Mark ya. Ada 7 faktor penyebab perubahan sosial. 1, bertambahnya penduduk dan berkurangnya penduduk. Seperti yang kita rasakan seperti saat ini, adanya urbanisasi. Urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga menumpuknya penduduk di kota dan banyak dampak yang ditimbulkan. Seperti pengangguran bertambah jadinya. Kemudian bertambah pengangguran, kemudian kemiskinan. Kemiskinan juga jadi bertambah. Kemudian kalau sudah kemiskinan meningkat, otomatis kriminalitas juga meningkat. Ini yang kita rasakan karena adanya faktor bertambahnya penduduk atau berkurang ya, urbanisasi. Penemuan-penemuan baru ya, misalnya sekarang kita sudah banyak menemukan alat-alat transportasi. Konflik dalam masyarakat juga penyebab perubahan sosial budaya. Konflik bisa merenggangkan ikatan kekeluargaan maupun ikatan golongan. Pemberontakan dan revolusi, kemudian lingkungan alam, ya misalnya bencana alam juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kemudian peperangan juga menyebabkan perubahan sosial. Kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat lain juga menjadi penyebab perubahan sosial budaya. Kita berinteraksi dengan budaya lain, maka seiring jalannya waktu akan mengalami perubahan. Oke, Nak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu rasa cukup jelas ya, Nak ya? Halo? Ya. Selanjutnya, kita masuk ke ini, proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Di sini ada difusi, ya. Difusi proses menyebarnya unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain. Kamu lihat ini bule-bule mempelajari angklung ya, mereka senang yang berbau tradisional ya. Ini terjadi difusi. Kemudian akulturasi, pencampuran dua budaya dan tetap mempertahankan kebudayaan yang lama. Ini contohnya Menara Masjid Kudus ya. Kamu lihat ini adalah pengaruh Islam dan pengaruh Hindu. Kemudian asimilasi. Kita lihat ini berbaurnya satu kebudayaan ya, kita Indonesia ini tanpa kita sadari kita berbaur dengan budaya lain, berkumpulnya orang Batak, orang Minang, orang Jawa menjadi satu kesatuan itu tanpa kita sadari merupakan terjadinya asimilasi ya, karena ya. Selanjutnya ini ada akomodasi, langkah yang ditempuh untuk mengatasi konflik atau masalah antar dua pihak. Ya, jadi mereka bersatu untuk menyelesaikan konflik, itu disebut dengan akomodasi. Oke, Nak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, Nak. Mana suaranya ini? Iya, tidak ada. Aktifkan apanya, Nak ya, mikrofonnya kalau mau ngomong, kemudian videonya juga. Selanjutnya,
Selanjutnya, tetap semangat ya nak ya, tetap semangat kita. Oke, tetap fokus. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Ayo nak, silakan siapa yang bisa menyebutkan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Iya, silakan nak. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. 5. Penduduk yang heterogen. 6. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ya, bagus ya nak ya, Hasya. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya ada 6. Kontak dengan budaya lain, kita berinteraksi dengan budaya lain, menjadi pendorong perubahan sosial budaya. Sistem pendidikan formal, ini juga seperti kamu nanti ya, sudah SMP, melanjut ke SMA, melanjut ke perguruan tinggi, S1, S2, dan seterusnya, itu menjadi faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kemudian sikap menghargai hasil karya orang lain, juga faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Keempat, sistem terbuka, ya, berarti masyarakat itu mau menerima misalnya kemajuan teknologi, mereka mau menerima, nanti selanjutnya akan terjadi perubahan sosial budaya sehingga mereka mendapat wawasan ya setelah mereka menerima budaya dari luar, ya. Kemudian penduduk yang heterogen, ini maksudnya yang bermacam-macam. Yang misalnya kita di lingkungan kita ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Minang dan sebagainya. Ini akan menjadi pendorong. Kita lihat nanti, oh ternyata kita bergaul sama orang Minang, oh budaya mereka tinggi basa-basinya. Kemudian bergaul dengan orang Batak. Orang Batak ini tegas ya nak ya. Mereka tegas ya otomatis kan nanti terjadi perubahan di situ ya kan, orang yang awalnya pendiam karena bergaul sama orang Batak menjadi pemberani, tegas, berani menyampaikan pendapat, itu contoh ya nak ya. Kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ya misalnya kita tinggal di pedesaan dengan suasana yang begitu tenang atau suasana yang maksudnya kurang menambah wawasan kita, maka kita akan pergi ke kota ya kan untuk mencari perubahan ya kan, kita merantau mencari perubahan, mencari alternatif lain, mengembangkan apa-apa yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kehidupan kita. Itu dia ya nak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nak, silakan. Halo. Tidak ada Bu. Iya, tetap semangat nak ya. Ibu rasa cukup jelas. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Silakan nak, yang bisa menyebutkan. Oke, silakan nak. Faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang ketiga, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kelima, adat atau kebiasaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau sikap yang tertutup. Yang ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Iya, bagus sekali nak ya. Faktor penghambat perubahan sosial, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, berarti kita tertutup, ya kan? Ini nanti jadi terhambat, tidak ada terjadi perubahan sosial. Sikap masyarakat yang sangat tradisional, ya, dia tidak mau menerima perubahan-perubahan. Kemudian rasa takut, ya, misalnya perkembangan teknologi, dia takut, nanti terlalu banyak informasi yang diterima, gitu kan? Terlalu banyak pengetahuan, terlalu banyak informasi yang tidak benar. Nah, itu kan termasuk rasa takut di situ kan, sehingga tidak terjadi perubahan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat ya. Kemudian adat atau kebiasaan ini juga menjadi faktor penghambat ya. Selanjutnya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau sikap yang tertutup ya. Prasangka berarti belum dicobanya dia sudah berprasangka negatif. Nanti kalau pakai HP aku jadi susah belajar, contohnya seperti itu. Padahal tidak seperti itu, belum tentu ya kan. Dengan adanya HP, dengan adanya laptop dan sebagainya, justru bisa membantu kita belajar, mencari jawaban-jawaban yang bisa menambah wawasan kita. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Itu dia nak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nak sampai di sini? Halo? Tidak ada Bu. Iya, tetap semangat ya nak ya. Tetap semangat. Nah, ini
Untuk hari ini kita ada tugas individu dan tugas kelompok. Nanti semua tugas kamu tuangkan ke LKPD. Ada tugas kelompok. Yang pertama, tugas kelompoknya, kelompok 1, bagaimana perubahan sosial budaya terjadi di Indonesia sejak masuknya bangsa Belanda ke Indonesia di bidang politik. Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia sejak masuknya bangsa Belanda ke Indonesia di bidang ekonomi dan budaya. Yang terakhir, bagaimana bagaimana pengaruh perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia sejak masuknya bangsa Belanda ke Indonesia di bidang pendidikan. Itu dia, Nak, ya. Oke, silakan, Nak, bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi di WA Group. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ibu tunggu beberapa menit. Silakan, Nak. Diskusi dengan temannya untuk menyelesaikan pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Silakan, Nak. Oke, tetap semangat ya, Nak, ya. Buka semua kameranya, Nak. Oke, berdiskusi. Serius. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami adalah adanya pembagian daerah seperti provinsi, kabupaten, serta struktur jabatan pemerintahan seperti gubernur, bupati, dan sebagainya. Adanya pembagian kekuasaan seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oke, bagus sekali. Nah, kita berikan A+ untuk kelompok 1. Perubahan sosial akibat masuknya bangsa Belanda ke Indonesia di bidang politik. Itu tadi dia, ya. Selanjutnya dipersilakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu, dibacakan soalnya. Soalnya, bagaimana perubahan sosial budaya yang terjadi pada bangsa Indonesia akibat masuknya bangsa Belanda di Indonesia dalam bidang ekonomi? Menurut kelompok 2, jawaban kami yaitu dengan datangnya bangsa Belanda, masyarakat Indonesia lebih mengenal mata uang, baik logam maupun kertas. Dan juga bangsa Indonesia mengenal sistem sewa tanah serta munculnya perbankan. Oke, gitu. Oke, bagus sekali dari jawaban kelompok 2. Kita berikan A+ untuk kelompok 2. Yang selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan, Nak, terlebih dahulu dibacakan soalnya. Kepada kelompok 3, Ibu persilakan, dan jangan lupa ini buka semua kameranya, Nak. Buka semua kameranya. Oke, kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3 adalah bagaimana perubahan sosial akibat masuknya bangsa Belanda ke Indonesia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Menurut hasil diskusi kami, jawabannya adalah adanya sekolah kejurusan medis atau STAVIA yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya UI dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam bidang kebudayaan meliputi seni tari seperti dansa. Dalam segi perpakaian bangsa Indonesia mengenal jas, dasi, dan sepatu, serta masuknya agama Kristen ke Indonesia. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Kita berikan A+ ya, Nak, ya. Pengaruhnya kepada Indonesia dalam bidang budaya, kamu lihat ya, tari-tarian, jadi kita kenal dansa, ya. Kemudian dari segi berpakaian kita mengenal sepatu, dasi, jas, itu kan budaya Belanda ya, budaya Eropa ya. Ya, tapi kita tetap juga harus dituntut mengenal budaya kita ya. Kemudian di bidang pendidikan ya, yang kamu rasakan ini adanya tingkatan-tingkatan sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu juga merupakan pengaruh dari apa yang ditinggalkan Belanda pada saat mereka memasuki atau menjajah negara kita. Ya, sistem pendidikan ini juga masih merupakan adopsi dari budaya atau pendidikan Belanda. Oke, Nak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu rasa cukup jelas. Halo, buka semua kameranya, Nak. Buka kamera semua.
Ya, Ibu rasa cukup jelas ya materi kita untuk hari ini. Oke, anak-anak Ibu, untuk evaluasi ya, Ibu di sini akan menanyakan sekarang kita berada pada masa pandemi. Ya, pandemi. Tentu ada yang kamu rasakan perubahan sekarang pada saat masa pandemi. Silakan yang bisa menjawab perubahan apa yang kamu rasakan pada saat sekarang masa pandemi. Silakan, Nak. Halo. Saya, Bu. Ya, silakan Felicia. Perubahan di masa pandemi biasanya itu kan kita sekolah seperti biasa masuk sekolah, tapi sekarang kita udah daring dan nge-Zoom di rumah, masing-masing di Iya, rumah. bagus Dan sekali. itu Apalagi Nak ya, selain silakan. selain itu juga kita apa namanya itu biasanya kan kita belanja belanja atau membeli sesuatu di pasar itu kan harus beli langsung. Jadi Ya. sekarang ada aplikasi online sehingga kita nggak berkerumunan lagi. Iya, bagus ya Nak ya. Berarti perubahan sosial terjadi di situ ya kan. Awalnya kita tatap muka menjadi daring. Kemudian biasanya kita tidak memikirkan efek kalau kita berkerumun ya kan, pergi ke mall, pergi ke pasar, kita tidak nggak memikirkan efeknya. Tapi sekarang kita berpikir kan, karena manusia banyak berkumpul, nanti takutnya banyak kuman, kita bisa virus-virus itu pindah ke kita. Jadi kita memikirkan kan itu. Kalau dulu itu tidak kita pikirkan, sekarang sudah kita pikirkan. Kemudian kita menjadi menjadi lebih berhati-hati berkomunikasi dengan seseorang, kemudian rajin mencuci tangan, ya kan? Kita sekarang menghindari supaya kita tetap sehat, jangan sampai kita terkena virus yang membahayakan itu. Ya kan, Nak ya? Nah, oke, Nak, Ibu rasa itu jawaban dari temanmu sudah cukup bagus sekali. Ada yang mau menambahkan dari jawaban temannya mengenai perubahan sosial akibat suasana pandemi? Ada, Nak? Kondisi belajar berbeda, yang awalnya tatap muka menjadi luring, kemudian lebih menjaga kebersihan, kemudian tidak ikut kerumunan atau menjauhi kerumunan, dan yang terpenting memakai memakai apa Nak? Masker. Iya, memakai masker itu kan dulu nggak ada, maksudnya ada memang tapi nggak sesering nggak seharus seperti ini kita pakai masker kan. Kalau dulu memang masker itu sudah ada tapi tidak menganjurkan kita untuk memakai dimanapun berada. Tetapi kalau sekarang kita harus tetap memakai masker dimanapun berada ya Nak ya, apalagi di luar ya, kalau di rumah nggak usah lah ya kan. Itu dia Nak ya, perubahan sosial yang kita rasakan pada masa pandemi sekarang. Ada yang mau ditanyakan Nak dari materi kita hari ini? Ibu rasa, iya Ibu rasa cukup jelas ya tentang perubahan sosial budaya. Dan jangan lupa nanti semua tugas, baik pun tugas kelompok tadi sudah, kemudian tugas individu juga nanti jangan lupa kamu tuangkan di LKPD. Dan penanaman karakter yang Ibu sampaikan pada saat materi kita hari ini tentang perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan yang terjadi itu harus kita bisa menyeleksinya ya, kemajuan-kemajuan dari luar yang bagus, yang baik kita terima sesuai dengan nilai-nilai budaya kita, dan yang tidak bagus tidak usah kita ambil. Ya kan, contoh bekerja keras, disiplin, berpakaian yang sopan, menghormati orang tua, itu adalah contoh-contoh perubahan sosial yang harus kita pertahankan, ya kan? Kalau budaya asing ada yang tidak sesuai, tidak usah kita ambil, tapi yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita, nilai-nilai karakter baik yang harus kita tiru, maka kita ambil. Itu dia, Nak ya. Oke, Nak, evaluasi sudah selesai. Selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Tidak ada, Bu. Kalau mau bertanya nggak apa-apa Nak ya, silakan saja mana yang belum paham gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Tetap menjaga kesehatan dimanapun berada dan jangan lupa tugas semua dituangkan di LKPD. Ketua kelas menutup kembali pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, karena pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita berdoa supaya pembelajaran ini lebih terpenuhi dengan hikmat. Oke, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jovan ya sudah menutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan dapat kamu laksanakan dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang globalisasi. Jadi terima kasih buat anak-anak Ibu sudah bergabung, sudah bekerja sama, sudah join di room ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Sampai ketemu kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, makasih anak ya.